Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online Solusi Belajar di Era Digital. Baik anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembahasan soal teks deskripsi kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Untuk bekal kalian melakukan penilaian harian teks deskripsi. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pembahasan soal teks deskripsi kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Soal nomor 1. Pantai Karangbolong merupakan pantai landai berpasir yang cukup luas yang dibatasi oleh perbukitan yang disusun oleh batuan sedimen klasik asal gunung berapi. Kalimat tersebut termasuk bagian dalam struktur teks deskripsi, yaitu A. Judul, B. Kalimat topik, C. Deskripsi, D. Simpulan. Kira-kira apa ya jawabannya? Di sini, Pantai Karangbolong merupakan judul, jelas tidak mungkin. Kalimat topik, di pembelajaran sebelumnya, kalimat topik teks deskripsi itu tepatnya struktur adalah pernyataan yang mengemukakan objek. Objeknya adalah Pantai Karangbolong. Maka, pernyataan yang mengemukakan objek adalah Pantai Karangbolong merupakan pantai landai berpasir itu yang mengemukakan objek. Jadi, otomatis kalimat yang termasuk bagian dalam struktur teks deskripsi tepatnya soal ini adalah tepat kalimat topik. Kita lihat jawabannya. Gitu ya. Lanjut soal nomor 2. Teks deskripsi Benteng Marlborough. Kalian bisa baca sendiri paragrafnya. Paragrafnya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya adalah pembagian struktur yang tepat untuk teks deskripsi tersebut adalah A. Kalimat topik berada di paragraf 1. Deskripsi berada di paragraf 2 sampai 4. B. Kalimat topik berada pada paragraf 1 dan 2. Deskripsi berada pada paragraf 3 dan 4. Yang C. Kalimat topik berada pada paragraf 1 sampai 3. Deskripsi berada di paragraf 4. Dan D. Kalimat topik berada di paragraf 1 dan 3. Deskripsi berada pada paragraf 2 dan 4. Kita lihat kalimat topik adalah pernyataan yang mengemukakan objek, ya. Kemudian deskripsi adalah penggambaran objek secara rinci atau khusus. Kita lihat di paragraf sebelumnya, Benteng Marlborough adalah sebuah bangunan benteng pertahanan yang terletak di pesisir pantai Tapak Paderi, Kota Bengkulu. Ini judul tidak mungkin ya. Kalimat topik, apakah ini pernyataan yang mengemukakan objek? Ya, ini adalah pernyataan yang mengemukakan objek. Objeknya Benteng Marlborough. Kalimat topik sudah ketemu di paragraf pertama atau paragraf 1. Kita lihat paragraf kedua. Benteng Marlborough adalah benteng terbesar yang pernah dibangun oleh bangsa Inggris semasa kolonialismenya di Asia Tenggara. Konstruksi bangunan Benteng Marlborough ini memang sangat kental dengan corak arsitektur Inggris abad ke-20 yang megah dan mapan. Di sini ada kata ya, corak arsitektur Inggris abad ke-20 yang megah dan mapan. Nah, kata dan kalimat ini menunjukkan bahwa Benteng Marlborough ini sudah masuk dalam bagian yang rinci, dalam objek. Maka, paragraf 2 sudah masuk di di struktur deskripsi. Di paragraf ketiga, apakah sudah rinci juga? Berbagai peninggalan Benteng Marlborough masih terdapat di dalam bangunan benteng. Dari peninggalan ini dapat diketahui bahwa pada masanya bangunan ini berfungsi sebagai pusat berbagai kegiatan,
Ini juga rinci. Ternyata fungsinya benteng Marlborough itu untuk kegiatan dan termasuk perkantoran. Itu sudah terperinci, artinya sudah dijelaskan objeknya secara rinci. Kemudian paragraf terakhir, dalam usia yang sudah mencapai 3 abad, nilai benteng Marlborough ini tentu lebih dari sekedar bangunan bersejarah di Bengkulu. Benteng ini sudah menjadi prasasti yang mengisahkan jalinan interaksi dua bangsa yang berbeda, yaitu bangsa Inggris dan bangsa Melayu Bengkulu. Ini juga sudah rinci. Maka pembagian strukturnya tadi apa? Di paragraf 1 dia menunjukkan kalimat topik strukturnya. Dan di paragraf yang lain atau paragraf 2 sampai 4 dia menunjukkan deskripsi. Maka apa jawabannya? Tepat. Jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Lanjut soal nomor 3. Benteng ini sudah menjadi prasasti yang mengisahkan jalinan interaksi dua bangsa yang berbeda, yaitu bangsa Inggris dan bangsa Melayu Bengkulu. Dalam kalimat tersebut yang menyatakan konjungsi hubungan penambahan. Ingat, konjungsi hubungan penambahan ada beberapa, yaitu apa? Dan, serta, lagi pula. Kita lihat pilihan gandanya ini yang yaitu dan. Maka sudah jelas di sini, meskipun tidak melihat soalnya, kita sudah tahu bahwa di antara ini konjungsi yang menyatakan hubungan penambahan adalah yang D. Kita lihat. Ya, jawabannya D. Lanjut soal nomor 4. Berikut ini yang termasuk kalimat tunggal. Kalimat tunggal, saya ingatkan lagi, adalah kalimat yang hanya memiliki satu predikat dan dia tidak bisa diuraikan lagi ke dalam pola kalimat selanjutnya. A. Pantai Senggigi Lombok adalah sebuah tempat wisata di Lombok yang paling terkenal. B. Turis-turis yang datang ke pantai ini lebih senang menghabiskan waktunya dengan berjemur, berenang, snorkeling, atau sekedar bermain-main di tepian pantai. Air lautnya memiliki ombak yang lebih besar, jernih, dan bersih. Keindahan panoramanya menawan hati. Ingat, kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu predikat. Dia biasanya tidak memiliki konjungsi, ya. Jadi, di antara A, B, C, D ini yang paling tepat adalah ya, tepat. Jawabannya yang D. Dia kalimat tunggal predikatnya hanya satu. Keindahan panoramanya subjek, menawan hati adalah predikat. Lanjut soal nomor 5. Pesona Pantai Senggigi. Pertanyaannya adalah struktur kalimat topik pada teks deskripsi. Struktur kalimat topik pada teks deskripsi tersebut terletak pada paragraf 1, 2, 3, dan 4. Terletak di mana kalimat topiknya? Kita lihat. Kalimat topik, saya ulangi lagi, adalah kalimat yang atau pernyataan yang mengemukakan objek. Objek yang dikemukakan adalah apa? Pantai Senggigi Lombok. Maka yang mengemukakan objeknya adalah di paragraf pertama. Pantai Senggigi Lombok adalah sebuah tempat wisata di Lombok yang paling terkenal. Itu sudah mengemukakan objek, jadi itu bisa dikatakan kalimat topik. Berarti jawabannya yaitu 1. Siapa yang menjawab 1? Sampai di sini salahnya sudah berapa? Soal nomor 6. Pantai Senggigi lagi. Struktur deskripsi pada teks deskripsi tersebut terletak pada paragraf 1, 2, 3, dan 4. Struktur deskripsi itu adalah penggambaran secara terperinci atau khusus tentang objek yang sedang kita deskripsikan. Kira-kira di paragraf
bisa masuk deskripsi tidak ya? Dengan pemandangan garis pantainya yang panjang, pantai ini terlihat sangat indah. Gradasi warna pasir pantai dari hitam ke putihnya tersuku dengan elok. Air lautnya memiliki ombak kecil, jernih, dan bersih. Ini sudah mewakili atau sudah mendeskripsikan secara rinci atau khusus. Apa yang dideskripsikan secara rinci? Pasirnya, keindahan pantainya, kemudian air lautnya, bentuk air lautnya memiliki ombak kecil, jernih, dan bersih. Ditambah lagi di situ dideskripsikan secara rinci turis-turis berjemur, berenang, snorkeling, atau sekadar bermain air. Ini sudah sangat rinci sekali. Maka jawabannya struktur deskripsi pada teks ini adalah tepat sekali, ada di paragraf kedua. Lanjut, soal nomor 7. Panorama pantai Senggigi sangat indah dan menawan hati. Kata sifat dalam kalimat tersebut adalah salah satu ciri kebahasan teks deskripsi adalah menggunakan kata sifat. Saya yakin kalian sudah paham dengan kata sifat. A. Panorama, B. Pantai, C. Indah, dan D. Hati. Kira-kira kata sifat dalam kalimat itu apa ya? Ya, kita lihat tepat. Jawabannya adalah indah. Indah merupakan sebuah kata sifat yang menunjukkan pantai Senggigi. Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang C. Lanjut. Nomor 8. Pantai Senggigi sangat indah. Pola kalimat tersebut adalah, ini kebetulan sudah ada jawabannya ya. Jadi kalau saya ketik sudah tahu jawabannya. Kita analisis dulu ya soalnya. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi, pola kalimatnya adalah ya, subjek. Sangat indah otomatis adalah predikat. Karena subjek itu adalah hal yang dibicarakan dalam kalimat. Hal yang dibicarakan dalam kalimat adalah pantai Senggigi, maka dia bisa disebut subjek. Dan dia juga sebuah kata benda, jadi sudah masuk ciri-cirinya dia bisa disebut subjek. Pola kalimat tersebut adalah jelas dia hanya memiliki subjek dan predikat. B. Subjek, predikat, dan objek. Kemudian C. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan D. Subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Maka sudah jelas jawabannya adalah yang A. Subjek dan predikat. Lanjut soal nomor 9. Berikut yang dapat dijadikan judul dalam menulis teks deskripsi. Ingat, ketika kalian menulis judul, maka kalian akan menulis sebuah teks deskripsi. Kembali lagi, sebelum menulis teks deskripsi, kita harus tahu konsepnya dulu. Teks deskripsi itu apa, yang kita tulis itu apa, judulnya yang tepat apa, isinya nanti apa, strukturnya apa, seperti itu ya. Ciri kebahasaannya apa. Maka kita harus sudah siap mulai dari judulnya. Teks deskripsi. Teks deskripsi kata kuncinya adalah, saya ingatkan lagi, menggambarkan atau melukiskan. Maka yang cocok atau yang tepat dijadikan judul kira-kira apa ya? Yang A. Kegiatan bersepeda bersama ayah. B. Hijaunya hutan mangrove. C. Jumlah penduduk di Indonesia. Dan D. Ayo jaga kebersihan lingkungan. A. Kegiatan bersepeda bersama ayah itu merupakan sebuah kegiatan cerita ya. Cerita, lebih tepatnya dia masuk teks narasi, karena narasi itu adalah teks yang menceritakan. B. Hijaunya hutan mangrove, kira-kira cocok tidak ya digunakan dalam teks deskripsi? Hijaunya hutan mangrove, ini sudah menggambarkan hutan mangrove, bahwa hutan mangrove itu adalah hijau. Maka dia cocok atau sangat cocok di judul teks deskripsi. Betul. Yang C. Jumlah penduduk di Indonesia, ini memaparkan sebuah kegiatan atau menjelaskan sebuah teks, menjelaskan sebuah kegiatan.
jumlah penduduk di Indonesia, mungkin bisa ditambah diagram, ditambah jumlah, angka, dan seterusnya. Maka dia lebih tepat disebut judul dalam teks eksposisi, menjelaskan atau memaparkan teksnya. Yang D, ayo jaga kebersihan lingkungan. Ini lebih tepat mengajak ya, atau membujuk pembaca agar mau mengikuti apa yang kita instruksikan. Maka ini lebih cocok masuk dalam judul teks persuasi atau teks yang mengajak. Seperti itu ya. Jadi yang lebih cocok masuk dalam judul teks deskripsi adalah yang yang B. Lanjut soal nomor 10. Ini penggalan paragraf ya. Penggalan teks maksudnya. Dengan pemandangan garis pantainya yang panjang, pantai ini terlihat sangat indah. Gradasi warna pasir pantai dari hitam ke putihnya tersuguh dengan elok. Air lautnya memiliki ombak kecil, jernih, dan bersih. Turis-turis berjemur, berenang, snorkeling, atau sekadar bermain-main air. Kalimat ketiga, kita lihat kalimat ketiga. Air lautnya memiliki ombak kecil, jernih, dan bersih. Kalimat ketiga pada kutipan teks deskripsi tersebut mengandung ciri kebahasaan, yaitu ini mudah sekali ya. Di sini ada kata kecil, ada jernih, ada bersih. Kelihatan sekali ciri kebahasaannya. A menggunakan kata sifat, yang B menggunakan konjungsi atau kata hubung, yang C menggunakan kalimat tunggal, dan yang D menggunakan kalimat majemuk. Ayo, apa jawabannya? Ketika melihat kata kecil, jernih, dan bersih, maka jelas menggunakan kata sifat. Kita lihat. Betul jawabannya. Bagaimana? Kalian sudah salah berapa dalam mengerjakan soal? Dari soal nomor 1 sampai 10. Saya harap kalian soalnya tidak ada yang salah ya jawabannya. Baik, itulah tadi anak-anak pembahasan soal teks deskripsi kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Baik anak-anak, itulah tadi pembahasan soal teks deskripsi kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Semoga hasil penilaian harian kalian bisa maksimal ya dengan mempelajari soal itu. Apabila kalian kurang paham, kalian bisa mengulang video ini dan mencoba mencatatnya di buku catatan kalian. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.